iya, makasih ya. Iya. Nah, Papa kayaknya mau ke toilet dulu ya. Oh, iya, Pak. Tadi aku dengar manajer ngomongin soal pelanggan yang dapat hadiah lemon cake. Emangnya mereka siapa? Salah satu orang kaya yang langganan di sini ya? Loh, ternyata Bu Aminah ada di sini juga. Kebetulan sekali. Biar aku temuin dulu sebelum aku ke toilet. Bukan, mereka itu pasangan yang romantis. Selama beberapa tahun kerja di sini, saya lihat sih Pak Ruslan selalu merayakan ulang tahun istrinya di sini. Kata manajer juga sudah berlangsung 30 tahun mereka selalu memesan lemon cake. Makanya tahun ini sebagai penghormatan restoran ini mereka mendapatkan hadiah lemon cake. Wah, romantis banget ya mereka. Aku jadi pengen punya suami yang romantis kayak mereka. Jadi Pak Ruslan sama Bu Aminah lagi merayakan ulang tahun Bu Aminah. Sebaiknya aku nggak mengganggu acara spesial mereka. Semua barang udah di mobil. Betul. Betul. Udah periksa semua? Udah. Jangan sampai ketinggalan ya. Sudah Pas, sudah kosong. Oh, siap. Sudah beres semua, Pak. Oh, bagus. Yaudah. Pak, ini bagian Bapak. Ya, makasih, Pak. Permisi ya, Pak ya. Makasih, Pak. Ya. Sepertinya masih kurang juga ini buat bayar makan. Mungkin dia butuh bantuan juga tuh orang. Pak, ada masalah, Pak? Ini Pak, nggak tahu mobil saya ngedadak nggak bisa di starter Pak. Kebetulan saya montir, Pak. Kalau boleh, saya bisa ikut bantu. Alhamdulillah, kalau gitu saya nggak usah repot-repot cari montir lagi Pak. Soalnya saya sedang buru-buru Pak, ibu saya sedang ulang tahun. Ini urusan aku mana? Apa? Anak kurang ajar. Kamu tuh selalu kasar sama bapak dan ibu kamu. Kamu sama Devano itu keterlaluan. Otaknya sudah koplak. Kamu tahu nggak? Ini hari ulang tahun ibumu. Yang melahirkan kamu, membesarkan kamu. Anak ini ingin segera pulang demi bisa merayakan ulang tahun ibunya. Sedangkan anak-anak saya, Alvan dan Vano, nggak ada yang peduli sama ulang tahun ibunya. Pak, kenapa bengong Pak? Nggak apa-apa. Mas ada kunci-kuncinya nggak, Mas? Saya nggak bawa kunci-kunci soalnya ada di rumah. Tunggu sebentar ya Pak, saya ambil dulu. Pak, saya cuma ada tangan sama obeng Pak. Nggak apa-apa. Tadi masalahnya apa ini, Pak? Oh, nggak bisa di starter Pak mobilnya Pak. Alhamdulillah Pak, sekarang starternya udah nyala lagi Pak. Cuman akhirnya kendor tadi, Mas. Oh iya Pak. Ya. Ini saya ada rezeki untuk Bapak. Tolong terima ya Pak. Ya. Kok banyak sekali, Mas? Ya nggak apa-apa Pak, mungkin ini rezeki buat Bapak ya. Alhamdulillah, Pak. Ini, Pak. Ya Pak. Ya berkat Bapak, saya bisa pulang cepat, bisa ngerayain ulang tahun ibu saya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya, Pak. Ya. Permisi ya Pak. Ya Allah, Alhamdulillah bisa buat beli kue kesukaannya Aminah. Sudah lebih dari 1 jam Papa pergi. Sebaiknya aku cari. Papa. Pak, itu kan keluarga Ibu Aminah.
Mereka tuh betul-betul nggak tahu diri ya. Mereka itu orang miskin, Pak. Ngapain coba makan di restoran mewah kayak gini? Mah, kayaknya mungkin mereka mau merayakan sesuatu di sini. Makanya mereka datang ke sini. Merayakan sesuatu? Ya nggak pantas aja, Pak. Mereka nggak usah sok kaya. Mereka kan nggak punya uang. Mama tahu nggak? Tadi Papa dengar pelayan-pelayan ngomong. Mereka itu pasangan terkenal di sini. Tamu VIP. Udah lebih dari 30 tahun ini, mereka selalu merayakan ulang tahun Bu Aminah setiap tahun di sini. Terus kata pelayan itu, baik yang baru atau yang lama, mereka semua pada tahu kisah mereka. Ya berarti mereka orang yang sombong, sok kaya. Ngomong-ngomong pengacara Papa kok belum datang? Kemana ya? Paling bentar lagi kali mah datang. Ya udah kita tunggu aja ya. Mana sih pengacaranya? Kok kayaknya belum datang? Jangan-jangan ini lagi pengacaranya. Wah, bener ini. Harus gue ikutin nih. Pak inget aja kue kesukaan Mama. Kuenya enak loh. Iya. Wah, ibu sama bapak ini bener-bener ya. Katanya nggak punya uang, Bu, Pak. Tapi makan di restoran mewah. Duit dari mana? Hah? Hasil ngemis? Paling ngemis dari papa mertuaku ya kan? Mana prinsipnya bapak sama ibu? Katanya yang anti mengemis. Kosong, tau gak? Bapakmu tidak pernah ngemis sama siapapun. Emangnya kamu manusia rendah, anak durhaka. Sudah Pak, kita pulang aja. Mama sekarang sudah bisa menganggap dia mati. Ah, bagus tuh, bagus. Harusnya ngomong kayak gitu dari dulu, Bu. Jadi ibu sama bapak tuh gak gangguin hidup aku terus. Sekarang ibu sama bapak tinggal di mana ya? Itu masalah. Pak. Iya, Mas? Pak, saya mau nanya, Pak. Kok di situ banyak gelandangan banget sih, Pak? Gak enak lihat mata, Pak. Ntar kalau ada orang penting lewat kan malu, Pak. Padahal kemarin kami sudah usir. Pak, kalau nggak percaya Bapak lihat aja tuh, Pak. Beneran kawasannya dikumuh, Pak. Apalagi ada yang mau ulang tahun lagi pas itu, Pak. Mending hancurin aja lah. Sekarang juga kami akan usir. Iya, Pak. Bagus tuh. Aduh, gak enak pandang mata, Pak. Sabar, Pak. Apa ini? Jangan ingat. Apa-apa? Tunggu, saya juga mau pergi. Jangan kasar kamu. Kalian tuh lihat gubuk-gubuk di sana tuh. Udah kami hancur-hancurin di sana. Pasti Devano yang suruh petugas ini. Keterlaluan. Dia pasti akan dapat balasannya. Karena sudah membuat orang miskin seperti kami dizolimi. Ayo, jalan yuk. Rasain.
Tetap aja sekali gelandangan, tetap aja gelandangan. Udah, Bu, Pak. Udah, Bu, yuk. Ayo. Papa. Dorong, ayo dorong Bapak. Sabar, Pak. Mas Alvan ngapain sih telepon-telepon mulu? Ma, kita Fitri, kita tidur sini aja ya. Iya, Pak. Kita gelar aja dulu. Iya, Pak. Bapak duduk aja biar kita yang gelar. Fit, nanti kita cariin tempat untuk Bapak sama Ibu ya. Iya, Kak. Terus gimana, Mas? Kamu udah yakin cari masalah sama anak buahnya Pak Tony? Hah? Tahu nih, Devano dari tadi telepon gak dekat angkat. Selip banget. Makanya kamu samperin rumahnya Devano. Biarpun telepon kamu gak diangkat, tapi kalau kamu samperin dia gak akan kemana-mana. Gak berkutik tuh anak. Iya, ini juga aku mau samperin. Rewel banget. Nanti begitu kamu sampai rumahnya, kamu WA dia. Kamu bilang, saya akan bongkar segala kebusukan kamu. Dah. Ngomong. Ya, tapi diajarin juga. Udah masuk? Kalau nggak percaya boleh cek. Oke, thank you, Rif. Ya, sama-sama. Si Arif. Ngapain sama tuh perempuan? Makasih ya, Del. Jangan-jangan dia nih dalang dari semuanya. Ya lo lagi panjang urusan nih. Anak yatim, jangan belaga pilon lo. Gua telepon gak diangkat-angkat. Maksud lo apa? Jangan belaga bisu deh. Apaan sih lo nuduh-nuduh lo? Lagian gua minta 150 juta, lo ngasih gua 50 juta. Maksudnya apaan? Ya gua adanya cuma segitu. Alah, jangan bohong lo. Gua tadi ketemu Arif. Dia bilang lo dikasihkan sama Pak Chandra satu perusahaan. Itu nggak ada 0,1% ya. Jangan pelit lo, kuburan lo sempit. Tiap abang lo minta duit ke lo kasih. Nggak dikit lagi. 150 juta kan sekarang. Kalau gitu terus, abang lo pasti keenakan. Dan dia akan terus minta duit sama lo. Terus menurut lo gua harus ngapain? Kasih setengahnya aja. Biar abang lo mikir kalau lo punya duit cuma segitu, plus nggak gampang dapetin duit. Jadi abang lo nggak keenakan. Sial. Si Arif maksudnya bilang apaan kayak gitu ke Alvan? Lu jangan percaya sama dia tukang bohong. Gua nggak dapat apa-apa, boro-boro perusahaan. Gila apa? Serius lo? Serius. Ah, justru ini nih. Gua kasih tahu sama lo ya. Justru yang nyuruh gua ngasih lo cuma 50 juta tuh dia. Tadinya mau gua kasih 150 juta buat lo. Wah, bener-bener tuh Black Attack tuh. Gua gampar kalau ketemu. Oke, thank you, Rif. Ya, sama-sama. Tadi gua ketemu si Arif tuh. Sama perempuan yang pura-pura hamil depan lo. Ah, serius lo? Iya, masa gua bohong. Kenapa Arif sama perempuan itu ya? Mila. Dia pasti tahu sesuatu. Itu gue cabut dulu deh. 100 juta jangan lupa. Transfer. Awas tuh bohong.
Ini kan handphonenya Rido. Berarti bener dugaan gua. Arif yang bikin semua masalah ini. Ini lo lihat handphonenya. Ini handphone gua ambil dari kamarnya Mila. Ternyata dalang dari semua ini itu mereka, tau gak? Kan gue bilang, mereka biang kerok. Lo gua kasih 100 juta. Lo kasih pelajaran mereka. Tenang, gue ratain. Tapi jangan sampai cacat. Lo kasih pelajarannya si Mila. Pasti Arif bakal tunduk sama kita. Aman. Hei, bangun-bangun! Kalian pikir ini penginapan apa? Seenaknya tidur di sini. Pergi sana! Saya cuma numpang tidur aja. Kami nggak punya tempat tinggal. Enak aja numpang tidur di rumah saya. Cuma ngerusak pemandangan aja. Ya udah dong Bu, biasa aja ngomongnya, nggak usah marah-marah. Udah cepat-cepat pergi dari sini. Yaudah kita cari tempat lain lagi yuk. Alvan! Hei, Alvan! Mana uang yang saya minta? Masukin amplopnya sendiri. Kamu ini tidak ada sopannya sama sekali. Gak mau, saya ambil lagi. Loh, ini cuma 100 juta. Uang saya 150 juta. Begini-begini. Stroke lama-lama. Pak. Emang selama mobil-mobil Bapak di sini nggak pakai uang perbaikan? Dan itu semuanya 50 juta. Mau lihat pembukuannya? Nih, mau lihat? Mau saya bacain? Hah, kamu ini nggak punya kesopanan. Nggak punya akhlak. Hah. Salam sama akhlak, Pak. Let me take you far away and lie. Itu mobil yang kemarin tuh. Wah, bener-bener. Dia tepatin lu janjinya. Alvancino. Berangkat. Ada masalah lagi? Kalau montirnya ganteng tuh bawaannya pengen semuanya dibenerin gitu. Oh. Terus pas saya pikir-pikir, Ya? emang ada yang harus dibetulin. Oh gitu? Ban serep saya pecah, bisa ditambelin nggak? Oh, nggak masalah, kecil itu, gampang. Mas! Mas! Ternyata ya, tuh laki berani main gila ya masih ya. Masih berani ya tuh laki ya. Kemarin udah saya amuk, kayaknya masih kurang nih. Belum pernah ya ngeliat macan ngamuk. Kenapa nggak benerinnya? Kalau nggak gini aja, kita tukar nomor telepon, nanti kalau udah selesai, aku telepon kamu. Ada pulpen? Nggak ada. Eh? Oh, jadi nama kamu Sarah. Nama kamu siapa? Saya Alvancino, tapi biasa dipanggil Alvan. Sarah. Yaudah kalau gitu, saya tinggal dulu ya. Jangan lupa telepon. Oke.
Mas Alvan, ban serep aku ditambel ya. Jangan ban serep, hatimu aku tambel. Apa kamu? Lagi berusaha gila! Balik kamu! Sini kamu! Mau kabur kemana? Masa buaya? Masa jarang? Bener-bener ya? Jangan! Itu punya customer, jangan! Ada sih kasih customer yang lain! Ini baru awal, Mas. Mbak, lihat aja. Aku akan pastiin hidup kalian gak akan pernah tenang setelah ini. Jalan, Pak. Kamu ya? Hah? Bener-bener ya kamu, Mas ya? Siapa tuh perempuan? Siapa? Bolak-balik datang ke sini ganti-ganti sama kamu siapa? Customer! Apa? Customer. Dasar! Ada telepon. Cara itu ya? Cara itu kan? Rifano. Halo. Apaan? Halo. Mila pergi ke pasar dan ketemunya Papa Chandra. Lo sana, ya. Iya. Ntar gua kesana. Lu tunggu aja. Iya, rewel lo. Mau kemana? Mau ke tempatnya Rifano, ada urusan. Awas ya, Mas. Kalau kamu ketemu tuh cewek itu ya, awas ya, kamu saya tendang. Aduh. Ini ya, ini punya tuh perempuan kan? Ban ini kan? Lihat ya, saya bolongin ya. Jangan. Lepasin itu. 1,5 juta. 1,5 juta? Iya. Aduh, udah bolong semua. Ganti kamu. Duit ya cepat. Ya, halo Arif. Ini aku lagi perjalanan pulang habis dari pasar. Habis beli untuk keperluan di dapur. Loh mas, jalanan rumahnya kan masih lurus kok. Masih udah belok. Tenang aja, ini bener kok. Halo Mil. Kamu kenapa? Masa sih bener? Ini Rif, jalanannya nggak kayak biasanya. Abang wajahnya bawa aku. Mas, jalanan rumah saya masih lurus loh mas. Ikut aja. Alvan gimana maksudnya? Arif, tukang bajanya Alvan Arif. Hah? Hari ini gua akan kasih lo pelajaran. Lo bilang sama pacar. Arif, Alvan ada di sini Arif. Mila! Supir bajanya. Bawa sini handphone. Supir bajanya Alvan Arif. Mila! Alvan, tolong berhenti Alvan, please aku mohon Alvan. Apa yang kamu lakuin sama aku Alvan? Lo lihat, lo nggak akan bisa ngelupain ini seumur hidup. Gua akan bikin lo mati nggak, hidup pun juga enggak. Alvan, aku mohon Alvan, aku mohon berhenti Alvan. Alvan, kalau aku teriak, kamu bisa digebukin sama semua orang di sini. Alvan, aku mohon berhenti Alvan. Teriak aja nggak apa-apa. Apa teriak? Aku harus loncat, nggak ada cara lain. Pokoknya aku harus bebas dari Alvan. Sial, dia loncat. Aduh, kalau gerak, mati apa hidup ya?
segera cari informasi tentang pasien ini ya, dan kabari keluarga secepatnya. Alfa, lo liatin. Kalau sampai Mila kenapa-napa, lo gak bakalan lolos dari gua, Van. Ini teleponnya siapa? 021. Iya, halo? Halo, dengan Pak Arif. Saya sendiri, ya kenapa? Saya menemukan kartu nama Bapak dari dompet Bu Mila. Sekarang Bu Mila berada di rumah sakit Budi Hospital, Pak. Mila di rumah sakit? Saya kesana sekarang. Lo mati sama gue, Van. Lo mati. Gue gak akan biarin lo lolos. Sayang. Mila, kamu kenapa? Ibu Mila terpaksa dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Benturan di kepalanya mengakibatkan kerusakan pada otaknya. Enggak dong. Mila nggak gila. Maaf, itu semua kondisi yang terjadi. Setelah ini, tolong Bapak tanda tangan untuk pemindahan surat ke rumah sakit jiwa. Ya Allah, apa ini balasan atas semua dosaku? Apa ini hukuman atas perbuatanku ke Rido? Maafin aku, sayang. Kamu harus nanggung semuanya. Aku janji aku akan berusaha untuk menyembuhkan kamu. Ibu tenang ya. Kalian ngapain liatin aku? Aku nggak akan ngebiarin Alvan dan Vano bebas. Aku akan buat mereka jauh lebih menderita dari apa yang kamu rasakan sekarang. Alvan, kamu tunggu pembalasanku. Gua harus telepon Vano nih. Gua harus bilang apa yang terjadi. Lo tahu tadi barusan yang terjadi apa? Itu perempuan loncat dari bajai. Pas gua lihat udah tergeletak. Gak tahu mati apa enggak. Ntar dulu, ada yang lihat lu nggak? Aduh, gak tahu gue. Udah, lo tenang aja. Biarin aja lah, dia sendiri yang lompat ini. Sekali kita kasih pelajaran buat Arif, biar dia nggak macam-macam sama kita. Alah. Halo. Mau dimatiin lagi. Halo. Mana sih? Tuh gembel mau ngapain tuh? Rasain ini. Woi, apa sih lo? Woi, mati lo sekarang Alvan. Gue pikir gue akan bunuh terus semua masalah selesai, Van. Enggak gini cara main gue. Gue akan bikin lo ketakutan setengah mati. Lo sama adik lo. harusnya lo yang takut sama gue berdua. Sampai lo macam-macam.
gue jamin lo bakal busuk di penjara. Siap. Setelah yang lo lakuin ke Mila, gue gak punya apa-apa lagi sekarang, Van. Jadi gue gak takut apa-apa. Mau gue mati, mau gue masuk penjara, gue gak peduli, mau. Terserah lo mau ancam gue apa. Yang jelas, gue akan main-main sama lo berdua. Lo dan Vano, gue bikin nyesel. Lo sama Vano gak kenal siapa gue. Cil, Cil, sini. Kenapa bang? Cil, tuh, lu lihat nggak orang itu tuh? Dia pakai gerobak. Bang lihat bang. Nah, lu isengin deh, ya. Tenang aja, ntar gue kasih nih. Nah, lu mau nggak? Nih. Kita ajakin Vigen yuk sekalian. Ayo. Mau dibawa kemana tuh gerobak? Hei! Gerobaknya jangan dibawa. Hati-hati, Fit. Rasain lu. Mau dibawa kemana gerobaknya? Jangan lari. Dia bandel. Jangan lari. Tangan kalian mau aku bawa ke polisi mau? Aduh, bagaimana nih? Ampun. Balikin ke gerobaknya. Nah gitu dong. Jangan dibawa lari gerobaknya, ini kan gerobak punya aku. Maaf kak, kami cuma disuruh. Disuruh sama siapa? Untuk kayak mobil itu. Rasain kamu mas. Memang enak nyuruh anak-anak suruh bawa gerobak. Wah, parah banget, ban gue kempes lagi. Butuh bantuan bang. Tuh di situ ada tambal ban. Gih. Parah lo. Bang tuh bener-bener ya, berani banget lakuin ini sama gua. Dia nggak tahu apa, gua bisa ngelakuin apa aja sama dia. Apalagi semenjak dia kawin sama Rido, makin besar kepala. Vano, tadi Arif datang nemuin gua. Dia mukulin gua. Katanya dia nggak akan takut sama siapa. Setelah pacarnya kecelakaan, dia bakal ngelawan kita, dong. Sebelum Arif macem-macem dan besar kepala kayak Fitri, gua harus ngelakuin sesuatu. Gua harus singkirin dia. Seandainya aku bisa jujur ke Papa, kalau aku ini bukanlah anak kandung Papa, aku sangat ingin. Tapi sekarang aku nggak mungkin ngelakuin itu. Aku akan bikin Papa kecewa. Mungkin juga aku akan dipenjara karena membohongi Papa. Belum lagi kalau kedokku terbongkar, aku nggak akan bisa ngebantu Pak Ruslan dan Bu Aminah lagi. Karena aku nggak akan punya apa-apa. Aku juga nggak akan bisa ngebalas perbuatan kakak beradik brengsek itu ke Rido dan Mila. Arif, kamu mau kemana?
Arif, mau kemana kamu? Pak, aku ngerasa bersyukur Papa nemuin aku. Tapi untuk sekarang, tinggal di rumah ini mungkin bukan yang terbaik untuk aku, Pak. Aku nggak ngerasa bebas. Aku bahkan nggak bisa ngakuin perempuan yang aku cintain. Aku takut Papa atau Ibu nggak bisa menerima keberadaan dia yang sangat sederhana. Arif, sebenarnya siapa perempuan yang kamu cintai itu? Kenalkan sama kami di sini. Insya Allah kami akan menerimanya dengan tangan terbuka. Maaf sebelumnya Pak kalau aku lancang. Perempuan itu udah ada di rumah ini. Bahkan dia rela untuk pura-pura jadi pembantu di sini. Apa? Pembantu? Maksud kamu Mila? Iya. Mila adalah perempuan yang aku cintai, Pak. Tapi Vano ngerasa aku adalah ancaman di rumah ini karena aku anak Papa sedangkan dia hanya menantu Papa. Akibatnya, Vano berusaha untuk menyakiti Mila. Keterlaluan anak itu. Tega benar dia memperlakukan seperti itu sama Mila. Sekarang Mila kenapa? Mila kecelakaan, Pak. Sekarang dia ada di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Tega benar si Vano itu. Kenapa dia perlakukan Mila seperti itu? Ya, Pak. Ya, karena sebab itu aku nggak bisa tinggal di rumah ini, Pak, untuk sementara. Papa nggak usah khawatir. Aku akan selalu ada untuk keluarga ini. Kapanpun, dimanapun Papa membutuhkan aku akan berusaha untuk datang. Aku izin untuk pergi dari rumah ini sementara, Pak. Mas Vano bener-bener kelewatan. Kelakuannya kayak iblis. Aku pergi ya. Kamu pasti kuat jaga Papa, Mama, dan Nur. Maafin aku ya. Gara-gara suami aku yang nggak tahu diri, kamu jadi harus keluar dari rumah ini. Kamu gak salah apa-apa, Diva. Aku memang rindu sama rumahku. Tapi nanti kami pasti akan rindu banget sama kamu. Kamu tenang aja. Aku akan selalu ada buat keluarga ini. Diva, ingat pesanku baik-baik. Kamu harus hati-hati sama suami kamu. Vano itu jahat. Dia nggak punya hati. Dia nggak akan merasa bersalah karena melakukan kejahatannya. Arif, seharusnya Papa yang keluar dari rumah ini, bukan kamu. Rumah ini juga milik kamu. Pak, aku pergi kan nggak jauh. Aku akan selalu ada untuk melindungi keluarga ini, Pak. Lagi pula, sampai kapanpun aku akan tetap menjadi anak Papa. Ini mobil Papa, aku balikin. Kak, kamu ambil mobil itu untuk kamu. Anggaplah itu kenang-kenangan dari Papa. Aku nggak bisa, Pak. Udah Arif, kamu terima aja ya. Ini juga hak kamu kok. Kalau emang Rido masih hidup, aku janji, Pak. Aku akan nemuin dia untuk Papa. Apapun memang masih bisa terjadi. Tapi aku nggak akan nyerah sampai Rido ditemuin. Aku pamit. Assalamualaikum.
Oh, aduh Pak. Fit, Ibu capek deh. Sudah istirahat sini. Aduh, pegang. Mama duduk sini aja dulu. Kamu gelar aja dulu. Iya Pak. Gara-gara gue jadi bawahannya Vano dan Alvan, sekarang Pak Ruslan dan keluarganya harus jadi kayak gini. Gue emang pengecut. Dan sekarang mereka nyakitin Mila. Gue ngerti perasaan keluarga Pak Ruslan. Dan pastinya rasa sakit mereka ini lebih parah. Karena Alvan dan Vano adalah anak kandung mereka sendiri. Gue harus ngelakuin sesuatu. Pak. Ada apa, Vano? Arif, Pak. Kenapa emangnya Arif? Arif tuh membohong, Pak. Arif tuh ngaku-ngaku jadi anaknya Papa. Padahal niat dia tuh menguasai seluruh hartanya Papa. Tutup mulut kamu. Jangan berani-berani kamu jelek-jelekin Arif. Dia itu anak Papa. Yang penipu tuh bukan dia. Tapi kamu. Gara-gara kamu dan kakak kamu celakain Mila. Makanya sekarang dia minggat. Minggat, Pak? Pak, sebentar, Pak. Aku nggak pernah celakain Mila, Pak, pacarnya Arif, Pak. Sudahlah, dasar kamu penipu, parasit. Kamu nempel keluarga saya hanya karena harta saya. Karena kamu kepingin ngambil semua kekayaan saya. Nyah kamu dari rumah ini sekarang. Keluar, sebelum saya makin murka sama kamu. Gua nggak nyangka kalau si Arif itu bakal minggat. Bu, Pak. Diminum dulu tehnya. Makasih Fitri. Badannya. Kasih ini. Iya. Aduh, dingin deh. Jaketnya aku aja. Mama dingin. Ya. Maaf, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ruslan, Ibu, maaf. Aku kesini mau ngajak kalian semua untuk tinggal di rumah aku. Pak Chandra yang ngirim kamu ke sini. Enggak kok Pak, bukan Papa yang ngirim aku. Aku emang pengen ngajak kalian nginep di rumah. Terima kasih atas tawaran kamu, Ari. Tapi Bapak tidak bisa terima. Bapak lebih suka di sini, Ari. Kami nggak mau ngerepotin kamu, Arif. Bu Aminah, aku nggak ngerasa direpotin kok. Malah aku seneng kalau kalian semua tinggal di rumah. Nah, Arif sudah baik sama keluarga kami. Tapi kami tetap tinggal di sini aja. Iya. Kalau memang begitu, aku nggak bisa maksa. Aku permisi dulu ya Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya, Bu, Pak. Mas Arif, Ya? maksud kamu tuh apa sih? Nawarin ibu sama bapak buat tinggal sama kamu? Udah deh mas, kamu tuh gak usah berpura-pura. Aku itu tahu maksud kamu tuh apa. Fit, gua nggak pura-pura. Gua bener-bener pengen bantu kalian. Bantu. Aku gak bakal pernah percaya sama kata-kata kamu mas. Tapi aku akan percaya dengan tindakan kamu. Gua ngerti kenapa lo begini. Nggak apa-apa. Arif. Kenapa sih kamu harus ninggalin rumah ini? Kenapa
Kenapa kamu nggak tinggal di sini aja sama papa? Kalau ada masalah kan kita bisa bicarain sama-sama. Pak, udahlah Pak, Papa tuh sabar, tenang. Iya Arif mungkin kangen sama rumahnya dulu. Iya dia pengen ke rumah asalnya dia Pak. Nanti juga Arif pulang. Iya Ma, tapi papa tuh pengennya Arif tinggal di sini sama papa. Ya mau gimana lagi, kita maunya gitu. Tapi Arifnya pengen pulang, nggak mau tinggal di sini. Gimana dong? Mama kan bisa ngomong gitu karena Arif anaknya Yani. Mama seneng kan kalau Arif nggak ada di sini? Pak, Papa tuh tega ya ngomong kayak gitu. Mama tuh nggak punya pikiran kayak gitu kok. Mama jujur aja sama papa. Mama kan sebenarnya nggak suka sama Yani dan Arif. Mama bener-bener gak nyangka ya. Papa tuh nuduh Mama kayak gitu. Pak, emang sih awal-awal Mama memang tidak terima Arif. Tapi lama-lama Mama tuh menganggap Arif itu anak kandung Mama sendiri. Udah berkali-kali Mama ingetin Papa. Pak, urus perceraian Devano sama Diva. Agar kita bisa merangkul Arif tinggal sama Diva di sini. Bener Mama. Kalau gitu biar papa telepon pengacara kita sekarang. Halo? Iya. Gimana Pak? Apa berkasnya udah diberes semua? Oh gitu. Oke kalau gitu kita bisa ketemu dong besok ya. Ya udah. Sampai besok kalau gitu. Besok kita ketemu pengacaranya, Ma. Gue harus ngapain ya, biar mereka tahu kalau niat gue ini tulus. Kopi Pak. Terima kasih Nak Arif. Kok Nak Arif ada di sini? Iya. Emang dari tadi nggak ada acara, jadi nggak kemana-mana. Pak Ruslan kok nggak tidur? Bapak mau tidur, tapi sebetulnya Bapak juga udah lelah. Kalau Bapak nanti tidur, pasti barang-barang Bapak dicuri orang. Kalau emang gitu, biar Arif aja yang jagain barang-barang Bapak. Bapak istirahat. Gak usah Nak Arif. Kesian kamu. Lebih baik kamu pulang aja deh. Besok kan Arif nggak ngapa-ngapain. Kalau Pak Ruslan kan harus kerja. Kalau malam ini nggak istirahat, besok ngantuk loh Pak. Tapi Nak Arif nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bapak coba tidur ya. Iya. Minum dulu sebentar. Bapak coba istirahat ya. Iya Pak. Mas Arif. Fit. Karena kamu udah bangun, aku tinggal pergi dulu ya. Kamu jangan tidur lagi. Jagain barang-barang Pak Ruslan. Ya Fit. Mas Arif? Ngapain di sini? Apa dari malam dia di sini?
Astagfirullahaladzim. Bapak. Au. Ada apa itu? Arif mana? Mas Arif. Mas Arif udah pergi Pak pakai mobil. Arif pergi pakai mobil? Dia kan udah tidur semalaman. Belum tidur. Pak, jangan-jangan itu Mas Arif lagi. Bu, ayo Bu, kita ke sana, Bu. Arif? Astagfirullahaladzim. Arif! Arif! Alhamdulillah, kamu selamat. Enggak, Bu. Aku nggak apa-apa. Sudah, Rif. Nanti mobilmu yang rusak biar Bapak yang benerin. Sebaiknya kamu pulang. Pak Chandra pasti nungguin kamu, Rif. Pak, aku udah nggak tinggal di rumah itu. Aku udah pergi dari rumah Pak Chandra. Pergi dari rumah? Kenapa, Rif? Aku udah nggak betah aja di rumah itu, Bu. Terus sekarang kamu tinggal di mana, Mas? Sekarang aku udah sewa rumah. Tapi aku nggak akan tinggal di rumah itu sampai ibu sama bapak mau ikut tinggal bersama aku. Tapi, Rif, Bu, aku akan ikut kemanapun ibu sama bapak tinggal. Di kolong jembatan, di pinggir jalan, di halte, aku akan ikut ibu. Tapi Fitri ikut juga kan tinggal di rumah kamu? Iya. Baik. Ibu sama bapak juga Fitri tinggal sama kamu. Alhamdulillah kalau gitu. Ayo, kita langsung ke kontrakan aku. kita bebenah dulu. Ya. Bu, kasih biar aku bawain. Biar. Alhamdulillah. Di sini, nak Arif? Iya. Ayo mari, Pak. Ya, Mas. Apaan? Ibu sama bapak udah percaya sama kamu. Jadi aku minta sama kamu, tolong jangan ngerusak kepercayaan mereka. Fit, gue setuju sama lo. Tindakan lebih bisa dipercaya daripada omongan. Gue sekarang akan buktiin omongan kemarin dengan tindakan gue sekarang. Apa sebenarnya rencana Mas Arif? Apa dia emang tulus atau ini cuma disuruh sama Mas Vano? Jadi Mas Devano ini akan tetap mendapatkan tunjangan tiap bulannya. Perusahaan yang pernah diberikan Pak Chandra itu akan tetap menjadi milik Mas Devano. Selain itu, Mas Devano boleh minta yang lainnya langsung kepada Pak Chandra untuk sebagai harta gunung gini. Gimana Pak Devano? Gimana, setuju kan, Devano? Kalau aku cerai sama Diva, emang sih aku dapetin uang tiap bulan. Tapi nggak seberapa. Perusahaan juga bisa bangkrut. Terus, habis itu ngapain? Aku nggak bisa minta apa-apa lagi sama Pantar. Enggak. Aku nggak boleh cerai Diva. Maaf, Ma. Aku nggak akan pernah cerai Diva, Ma. Aku nggak mau kehilangan Diva sama anak aku, Ma. Vano tunggu. Sebentar, Vano, tunggu. Kamu dengar baik-baik ya. Ini tuh cuma formalitas. Kamu ceraikan Diva, tapi bukan berarti kamu pisah sama Nur. Kamu tetap bisa ketemu Nur. Dan ingat, apa yang kamu mau akan kita kabulkan semuanya. Kita tidak akan pernah menjauhkan kamu dari Nur kok. Ma, dengerin aku, Ma. Mama gak usah ngerayu-ngerayu aku, Ma. Sampai kapanpun aku gak akan pernah cerain Diva.
Kamu jangan teriak-teriak ke mama kayak gitu ya. Gak sopan banget sih. Mungkin mama sama papa gak tahu kelicikan kamu. Tapi aku, Mas, aku tahu semuanya. Kamu gak mau menceraikan aku karena kamu gak mau merasa rugi karena kamu cuma mendapatkan harta gono gini aja, ya kan? Kamu maunya cuma mengeruk harta keluarga aku sepanjang hidup kamu. Sama. Aku peduli sama Nur. Udahlah Mas, kamu tuh gak usah pura-pura. Tenang aja. Nanti aku akan bicarakan semuanya sama papa. Soal keserakahan kamu. Jadi sekarang mendingan kamu diam. Karena sebentar lagi dokter spesialis dari Singapura akan datang untuk periksa. Jadi kamu jauhin kamarmu. Jadi Diva udah panggil dokter spesialis itu. Mudah-mudahan aja Sarah datang hari ini. Kangen gue. Aduh, gue kenapa jadi kangen begini ya sama Sarah ya? Tiap gue ketemu dia tuh rasanya adem banget. Beda kalau gue ketemu bini gue, nggak sinkron. Yang ada sih agak satu. Wah, ini gara-gara Rina nih. Ngapus nomor telepon di tangan gue. Jadi gue nggak bisa telepon Sarah. Kan ada buat pembayaran ya. Kan ada nomor teleponnya. Jodoh nggak kemana, bebek. Gimana dok? Daya tahan tubuh Nur sangat lemah. Hal ini dikarenakan Nur lahir prematur. Jadi sebaiknya jangan sampai Nur kedinginan ataupun masuk angin. Usahakan badannya agar tetap hangat. Iya, Dok. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu. Iya, makasih ya, Dok. Ya. Oh, jadi gitu ya dokter. Kalau Nur tuh nggak boleh kena angin sama kedingin. Bu, tehnya. Ya, makasih ya, Fit. Bu. Mas Alvan telepon, Bu. Mas Alvan, sini. Jadi begini, saya punya rencana buat kamu. Halo, Beb. Ini saya asistennya Ibu Sarah, Mas. Ada apa ya, Mas? Ada yang bisa saya bantu? Sarahnya ada? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Sarah nggak mau dijodoh-jodohin. Ini tuh bukan zaman Siti Nurbaya, apalagi sama cowok yang gak Sarah cinta. Pokoknya Sarah nggak mau, apalagi karena urusan bisnis. Sarah nggak mau. Jadi Sarah punya asisten pribadi. Terus barusan aku dengar dia nggak mau dinikahin karena alasan bisnis. Wah, berarti dia anak orang kaya nih. Ini bener-bener rezeki. Halo, Mas. Nanti misalnya Ibu Sarah sudah pulang, saya kabarin ya, Mas ya. Saya infoin ke Ibu Sarah. Ya. Makasih ya. Salam ya, jangan lupa makan bilang gitu. Iya, Mas. Ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Saja. Gitu caranya. Sekarang kamu siap-siap ya untuk melanjutkan rencana yang selanjutnya. Siap, Bu. Bagusnya ada orang. Hei, Nur.
Kamu pasti pengep ya? Nah, papa buka ya, biar dapat udara seger. Enak kan? Alhamdulillah. Akhirnya kita dapat kamar seperti ini. Nggak kehujanan, nggak kepanasan. Mama benar-benar bersyukur Allah telah mengirim Arif untuk menolong kita. Iya, Ma. Papa kan sudah pernah bilang sama Mama. Dunia ini berputar. Roda berputar tidak akan selalu di bawah, Ma. Kalau kita bersabar, Ma, pasti Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Iya, Pak. Kita memang selalu harus banyak bersyukur. Ma, Papa akan berjanji, Ma. Papa akan bekerja sekuat tenaga Papa. Papa akan belikan Mama sebuah rumah yang bagus. Papa harus bertanggung jawab terhadap Mama. Papa kan sebagai kepala rumah tangga. Papa tidak mau ketergantungan kepada orang lain terus. Tapi untuk sementara, Ma, cuman ini yang bisa kita lakukan, Ma. Pak, bagi Mama, rumah itu selalu bersama Papa. Walaupun kita hidup di emperan, beratapan langit, Mama merasa bahagia karena Mama selalu berdampingan sama Papa. Mama gak mau terpisahkan sama Papa. Apapun yang terjadi, cinta ibu sama bapak gak akan pernah luntur. Justru ini semakin kuat. Seandainya Ridho ada di sini, dan seandainya kami bisa melewati semua ini bersama-sama, seperti apa yang ibu dan bapak lakukan. Iya. Maaf Pak, kita mulai kerja lagi yuk. Ya. Ya, kita berhenti dulu ya, tangis-tangisannya ya. Kita mulai kerja lagi. Ya, kita siap-siap. Ya udah, ibu keluar dulu. Ya. Oh, Bapak udah mau berangkat, Pak? iya. Bapak mau kerja dulu ya, sama Ibu, sama Fitri, dan mungkin sore Bapak baru pulang. Ya udah Pak, kalau gitu biar Arif anterin aja pakai mobil. Tempat kerjanya Pak Ruslan sama Bu Aminah kan jauh. Kalau jalan kaki capek loh. Kok diantar? Terus nasib gerobaknya gimana kalau diantar pakai mobil? Iya, dikit di belakang. Emang bisa? Kalau nggak ngerepotin Arif, ya nggak apa-apa. Nggak ngerepotin kok, Bu. Kan tinggal digandeng. Digandeng. Gerobaknya lucu tau Bu, kanan kiri itu nggak akan lepas kan? Itu kalau lepas kayaknya nggak lucu banget deh Bu. Paling kalau lepas kamu yang nguber nangkep gerobaknya. Iya, sambil lari-lari gitu. Senangnya bisa ngeliat mereka tersenyum. Satu demi satu gue akan hapus kesedihan ibu. Loh, kok ada angin?
Jangan-jangan dari kamar Nur. Ya Allah, Nur kan nggak boleh kena angin. Ya ampun, Nur. Nur. Sayang, buka jendelanya ya. Tadi udah aku tutup. Ya ampun, Nur. Ibu mana kok sampai biru gini, Nak? Ma! Pa! Ma! Pa! Sebentar lagi drama akan segera dimulai. Bakalan seru. Mama! Ma! Ada apa, sayang? Ma, tolongin, Ma. Ini badannya Nur membiru. Hei, ya udah papa telepon dokter sekarang. Nur sakit lagi. Jadi mau nggak mau mereka akan butuhin donor darah dari gua. Gua mau tunjukin sama mereka semua. Apa jadinya kalau maksa gua untuk sakit. I lose control because of you, babe. I lose control. When you look at me. Apa? Itu kan lagu tentang cinta. Justru itu cinta. Love. I lose control because of you, babe. I lose control. Look at me like this. Gak biasa-biasanya Mas Alfa nyanyi-nyanyi kayak gini. Something in your eyes, maybe Ma, Papa seneng banget ya. Udah Fandi, sekarang kamu ganti baju yuk. Biar nanti Mama bicara sama Papa. Iya, Ma. Yuk. mulai sekarang gua harus kelihatan ganteng, wangi, bersih, classy. Mas, mau kemana? Hah? Ini kok buah apa yang saya suka nggak ada nih? Kenapa jadi wangi? Hah? Kenapa? Mau kemana? Hah? Ada urusan kamu. Ya, Mama belum masak lagi. Fandi udah lapar. Di kulkas nggak ada makanan. Apaan sih? Aku sibuk meeting. Saya mau ngomong, tunggu. Apaan sih kamu tadi nyanyi? Tunggu Fandi, tadi aja dicuekin. Sekarang mau main pergi begitu aja. Apaan sih? Ma, Fandi lapar, Ma. Iya tadi tunggu. Mama lagi ngomong sama Papa. Tuh, urusin anak kamu lebih bagus tuh, urusin. Ya sabar dong Fandi, tunggu dulu. Mas, asal kamu tahu ya, bertahun-tahun Mas, bertahun-tahun saya sama kamu, saya nggak pernah bahagia. Saya menderita terus-terusan. Tapi apa? Dihargain juga enggak, malah dicuekin kayak tadi. Saya nggak bisa Mas kayak gini terus-terusan Mas. Saya nggak suka diginin terus. Habis kesabaran saya Mas. Maaf, Fandi lapar, Ma. Tuh, urusin anak. Ayo makan aja, Bang. Mesti Mama suapin juga. Apa makan dong? Tapi Mama belum masak, di dapur gak ada. Nih. Ini uang ya, kamu beli sendiri makanannya apa? Mas jangan kabur, Mas. Aduh. Ini uangnya buat Fandi sendiri. Iya, Fandi ambil semua uangnya di sana. Ibu Diva, saya sudah pernah menjelaskan bahwasannya Nur tidak boleh terkena angin luar. Tutup jendelanya rapat-rapat. Udah dok, tadi saya udah tutup jendelanya. Tapi begitu saya masuk ke kamar lagi, tiba-tiba jendelanya kebuka dan saya nggak tahu siapa yang buka jendelanya. Ya sudah, begini saja. Saya boleh minta tolong ambilkan selimut yang paling tebal untuk Nur? Iya, baik dong, saya ambil. Nur, sayang. Dok,
Tapi dalam keadaan seperti ini, cucu saya bisa sembuh kan? Bisa lebih baik tuh. Insya Allah, Bu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Mama tenang ya. Papa yakin dokter Andre pasti akan memberi bantuan untuk menyembuhkan Nur. Amin. Saya rasa ini tanda yang baik. Karena demamnya Nur sudah mulai turun. Dok, terima kasih dok ya. Untung dokter tadi cepat segera ke sini. Kalau enggak, saya nggak tahu apa yang terjadi sama Nur. Kalau begitu, ini saya tinggal dulu di sini. Di sini di dalamnya ada oksigen untuk Nur. Oh, iya, Dan baik. kalau Nur sesak bisa digunakan. Dan jangan lupa obat-obatannya. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Kalau gitu saya bawa Nur dulu ke kamar. Makasih ya dok. Ayo nak. Terima kasih dok. Saya tunggu kedatangan dokter selanjutnya untuk pemeriksaan. Iya, Pak Chandra. Pak Chandra, mulai dari sekarang saya akan mulai rutin untuk datang ke sini mengecek kondisi Nur. Dan Pak Chandra nggak perlu khawatir, nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Karena saya takut kalau Nur berpergian jauh, apalagi ke rumah sakit, dan bertemu dengan banyak pasien yang kita nggak tahu penyakitnya seperti apa, bisa membuat kesehatan Nur menurun. Terima kasih banyak atas atensi dokter sama Nur. Baiklah kalau gitu saya pamit dulu. Ya, iya dok. Terima kasih, Pak. Kok papa, Diva sama mama gak kesini ya? Harusnya kan nemuin gua. Nyuruh gua buat donorin darah ke Nur. Aneh banget. Harusnya Diva tuh udah kesini ngemis-ngemis. Belum kesini. Jadi sekali lagi terima kasih dok. Sudah bisa membantu cucu saya. Sama-sama, Pak. Kalau butuh apa-apa, silakan hubungi saya langsung. Baik dok. Ya, mari dok. Kalau dokter udah pulang berarti semuanya aman terkendali dong. Nur nggak butuh darah gua dong. Bahaya nih. Si Nur kuat banget kayak neneknya. Setiap ada masalah selalu aja bisa dilewatin. Emang neneknya banget. Neneknya sampai sekarang nggak mati-mati.